Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada produk yang bisa sukses banget di pasaran, sementara produk lain malah gagal? Jawabannya tuh seringkali bukan cuma soal kualitas produknya loh, tapi tentang gimana caranya produk itu bisa sampai ke tangan Anda. Nah, selamat datang di pembahasan kita, di mana kita akan ngebongkar mesin di balik kesuksesan bisnis, yaitu manajemen distribusi barang. Ini bukan sekedar cerita soal truk dan gudang, ini adalah seni dan ilmu yang kompleks. Yuk kita bedah strategi intinya. Coba deh, pikirin sebentar. Kopi yang lagi Anda minum pagi ini, atau smartphone yang ada di genggaman Anda sekarang, perjalanannya itu bisa melintasi benua, lewat puluhan tangan, dan melibatkan ratusan keputusan logistik yang super presisi. Jadi, di balik setiap produk yang kita pakai sehari-hari, sebetulnya ada sebuah koreografi raksasa yang kita sebut saluran distribusi. Hari ini kita bakal lihat lebih dekat gimana para insinyur logistik merancang sistem ini supaya semuanya berjalan mulus. Oke, biar pembahasannya terstruktur, kita bakal bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita bangun dulu fondasinya. Kita pahami apa sih saluran distribusi itu. Kedua, kita masuk ke jantung strateginya. Kapan harus menyebar produk seluas-luasnya dan kapan harus menjaganya tetap eksklusif. Ketiga, kita lihat sisi operasionalnya, mending jalan sendiri atau kerjasama bareng mitra. Dan terakhir, kita bakal rangkai semua kepingin puzzle ini buat ngebangun sistem distribusi yang bisa jadi senjata rahasia perusahaan. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, fondasi saluran distribusi. Jadi sebelum kita ngomongin strategi yang macam-macam, kita harus benar-benar paham dulu apa itu saluran distribusi dan kenapa perannya krusial banget. Gini deh, sederhananya saluran distribusi itu adalah semua pihak yang terlibat dalam perjalanan sebuah produk dari pabrik sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Tapi ada satu kata kunci nih yang sering kelewat, hak. Jadi ini bukan cuma soal mindahin kotak dari titik A ke B, tapi tentang mindahin kepemilikan. Setiap kali produk pindah dari produsen ke distributor, terus ke toko, di situ ada transfer hak milik. Nah, memahami alur kepemilikan inilah yang jadi dasar dari manajemen distribusi. Terus, apa sih nilai tambahnya saluran distribusi ini? Ada 4 kegunaan atau utility. Time dan place, ini yang paling jelas ya. Memastikan produk ada di waktu dan tempat yang pas. Terus ada position utility, ini yang bikin kita lebih gampang buat memiliki barang itu. Contohnya, beli laptop bisa nyicil 0% atau bayar belanjaan pakai e-wallet, itu semua peran saluran distribusi dalam mempermudah kepemilikan. Nah, yang paling unik, ada form utility. Di sini perantara bisa mengubah bentuk produk. Misalnya perusahaan pembotolan Coca-Cola. Mereka kan terima konsentrat, terus diolah jadi minuman yang siap kita minum. Nah, gambar ini ngerangkum semua proses yang barusan kita omongin. Alurnya mulai dari pemasok bahan mentah ke pabrik, terus lewat jaringan transportasi ke toko-toko retail, sampai akhirnya produk itu ada di keranjang belanja kita. Setiap panah di diagram ini tuh bukan sekedar garis ya, itu adalah representasi dari serangkaian keputusan, kontrak, dan aktivitas logistik yang rumit banget. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke ruang kendali strategisnya. Setiap perusahaan pasti menghadapi satu pertanyaan besar. Seberapa luas sih produk kita harus disebar? Nah, jawabannya ada di antara 3 strategi inti ini. Intensif, selektif, atau eksklusif. Yuk kita bedah satu persatu. Ketiga strategi ini bisa kita lihat kayak spektrum gitu. Di satu ujung, ada strategi pokoknya sebar, seluas-luasnya. Di ujung lainnya, ada strategi jaga seketat-ketatnya. Pilihan perusahaan ini bakal tergantung banget sama jenis produknya. Apakah itu barang yang kita beli tiap hari tanpa mikir panjang? Atau barang yang perlu kita banding-bandingin dulu? Atau jangan-jangan barang mewah yang jadi simbol status? Oke, kita dalami yang pertama, intensif. Tujuannya cuma satu, ketersediaan maksimal. Coba bayangin produk yang Anda beli sambil lalu, kayak permen atau minuman soda. Buat produk kayak gini, kalau pas dicari di rak gak ada, ya udah kita bakal beli merek lain. Simple. Makanya perusahaan harus mati-matian menempatkan produknya di sebanyak mungkin tempat, mulai dari supermarket, warung, bahkan sampai pom bensin. Lanjut, yang kedua, selektif. Nah, ini jalan tengahnya. Strategi ini biasanya dipakai untuk produk-produk yang kita sebut shopping goods, kayak pas kita mau beli smartphone, sepatu lari, atau TV. Kita kan pasti pengen lihat beberapa pilihan, nanya-nanya ke staf tokonya, bandingin fiturnya. Nah, disinilah strategi selektif main perannya. Perusahaan sengaja milih toko-toko tertentu yang dianggap bisa merepresentasikan merek mereka dengan baik dan ngasih layanan yang memuaskan. Dan yang terakhir, eksklusif. Ya, seperti namanya, strategi ini sangat terbatas. Dipakai buat produk-produk specialty yang punya citra mewah dan premium. Dengan cuma menunjuk satu distributor di satu wilayah, perusahaan bisa menjaga kontrol yang super ketat atas harga, citra merek, dan pastinya pengalaman pelanggan. Contoh klasiknya ya dealer mobil mewah atau butik desainer ternama.
Oke, kita udah bahas strategi tingkat tingginya. Sekarang yuk kita geser ke bagian 3. Kita lihat gimana semua strategi itu dieksekusi di lapangan. Pertanyaan besarnya adalah, perusahaan mau nanganin semuanya sendiri atau mau kerjasama dengan mitra? Di sini kita lihat ada dua model utama. Di satu sisi ada distribusi sendiri, contohnya Indofood dengan Indomarko-nya. Keunggulannya? Ya jelas, kontrol total. Coba bayangin, Indofood itu kabarnya investasi 80 miliar rupiah cuma buat sistem ERP kayak SAP. Kenapa segitu besarnya? Karena buat ngatur ribuan jenis produk, ratusan gudang, dan jutaan toko secara real time, mereka butuh otak digital yang super canggih buat meredam bullwhip effect. Nah, di sisi lain ada model distribusi tunggal, kayak PNG. Ini lebih hemat investasi di awal, tapi ya jadi bergantung banget sama satu mitra itu. Tentu aja ada variasi lain. Ada yang namanya multinasional, contohnya Unilever, yang pakai beberapa distributor. Ini bagus buat memacu persaingan antar distributor biar pada semangat mengejar target. Tapi risikonya, mereka bisa saling banting harga di pasar buat rebutan pelanggan, yang ujung-ujungnya bisa ngerusak citra merek. Terus, ada juga model mikroskopik yang ngebagi wilayah secara spesifik. Contoh gampangnya, dealer motor Yamaha kan, tiap wilayah punya dealer resminya masing-masing. Kita udah bahas strateginya, udah bahas juga model operasionalnya. Sekarang di bagian terakhir, mari kita satukan semuanya. Apa aja sih yang dibutuhin buat ngebangun sistem distribusi yang bukan cuma jalan, tapi juga bisa jadi keunggulan kompetitif? Kutipan ini tuh intinya banget. Pada akhirnya, semua investasi dan strategi distribusi yang ribet itu muaranya cuma satu, persepsi di kepala pelanggan. Saat pelanggan mikir, wah produk ini selalu ada, pengirimannya cepat, harganya juga wajar. Nah itulah yang disebut low cost reliable carrier. Menciptakan persepsi inilah yang membedakan perusahaan hebat dari yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kepuasan inilah yang jadi bahan bakar buat pertumbuhan. Terus gimana caranya membangun keunggulan ini? Anggap aja kita lagi ngebangun mobil balap. Infrastruktur kayak gudang dan trap itu sasis dan mesinnya. Proses bisnis itu sistem transmisinya yang mastiin tenaga tersalur dengan efisien. Informasi itu dashboard dan telemetrinya ngasih data akurat buat si pengemudi. Dan yang paling penting, SDM itu pembalapnya. Secanggih apapun mobilnya, butuh orang yang jago buat menangin balapan. Nah, keempat pilar ini harus kerja bareng secara harmonis. Jadi poin krusialnya adalah, setiap keputusan dalam manajemen distribusi itu soal keseimbangan. Kayak timbangan aja. Di satu sisi ada jangkauan pasar, di sisi lain ada biaya. Makin luas jangkauan yang kita mau, biasanya makin tinggi juga biayanya. Nah, seninya dari rekayasa logistik itu adalah menemukan titik paling optimal, di mana perusahaan bisa melayani pasar seluas mungkin dengan biaya yang paling efisien. Semua yang kita bahas hari ini adalah fondasi klasik dari manajemen distribusi. Tapi, kita kan hidup di era yang serba digital dan disruptif. Sekarang saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan meledaknya e-commerce, munculnya model direct to consumer, dan kekuatan big data yang bisa memprediksi permintaan, gimana semua ini mengubah aturan main strategi yang barusan kita pelajari? Apa model-model lama ini masih relevan? Nah, jawabannya ada di tangan Anda semua, para calon pemimpin logistik masa depan. Terima kasih sudah menyimak.